Terima kasih kirimannya. Belum saya buka dari tadi, ini sudah sampai mampu. Berkatnya ya teko. Jadi tidak terduga. Tentunya juga amalan ini akan dicatat setiap detiknya oleh para malaikat. Gitu. Dan kita juga tahu bahwasanya di kiri kanan kita itu ada dua yang mencatat. Kalau dulu kita sedikit-sedikit ragu, sekarang sangat yakin bahwa gerak-gerik kita itu tidak sulit untuk dicatat. Sebab apa? Manusia saja sudah bisa meniru, gitu. Dengan membuat satelit, dengan berbagai macam gelombang yang ada di alam, termasuk gelombang handphone. Jenengan delik terpundi mawon nek kasih misal handphone kunangan. Jenengan kan gak sadar nggih. Jadi sampean mau melakukan dia, nah itu kalau GPS-nya jenengan di handphone itu aktif, bisa jam 10 dibabat. Jam 8 bisa naik rumah. Jam 9 tadi mampir bakso kepo. Perjalanannya juga bisa dilacak, ya kan? Manusia saja sudah bisa membuat alat seperti ini, apalagi kalau malaikat yang di kiri kanan kita. Sehingga kita sangat yakin bahwa bisa tercatat dan terekam secara utuh. Bisa terekam secara, kalau kita belajar fisika dulu di SMA itu, bila kecepatan itu sudah mendekati kecepatan cahaya, maka alam ini seakan-akan yang akan datang itu juga bisa diperkirakan, yang lalu juga bisa terekam. Itu betul, ternyata dengan gelombang elektromagnet dari Telkomsel, dari Indosat, dari Axis bisa melacak jenengan di mana. Bahkan percakapan jenengan juga bisa direkam atau diretas. Jadi sangat yakin bahwa semua amal baik kita juga akan tercatat, semua amal baik buruk kita juga amal buruk kita juga tercatat. Dan itu tidak sulit bagi Allah, hanya butuh kepingan kartu sekecil ini bisa menyimpan 64 GB. Itu kehidupan untuk merekam sekian hari, sekian bulan. Apalagi kalau kartu cardnya itu kartu card langsung dari Allah, tidak sulit. Kalau dulu kan mana mungkin tuh Pak, rekaman dari bayi sampai mati di setel yang akhirat. Sekarang saja saya rekam, nanti saya putar, saya bisa melihat rekaman. Dan mohon maaf, kami saat ini memang harus merekam dengan kamera. Untuk kegiatan kami memang dibutuhkan untuk kelengkapan dupa. Jadi harus ada bukti bahwa pernah melakukan penyuluhan di media massa. Jadi ceramah saya ini nanti bisa dicek. Ibu bisa dicek di Facebook, bisa. Kalau punya YouTube juga kita upload di YouTube. Jadi ada bukti melaksanakan penyuluhan. Demikian ya untuk pembuka saya. Mari kita fokus lagi kepada materi yang selalu saya sampaikan dalam setiap pertemuan, yaitu materi 8 fungsi keluarga. Sebab apa ya? Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 itu yang diamanatkan tentang perkembangan penduduk, tentang
kependudukan dan keluarga berencana itu ya ada di Undang-Undang 52 tahun 2009 yang inti pokoknya itu terserap dalam apa? 9 fungsi keluarga. Masih ingat Bu? Yang pertama adalah fungsi keluarga, fungsi agama. Yang kedua fungsi cinta kasih. Yang ketiga fungsi reproduksi. Yang keempat fungsi ekonomi. Yang kelima fungsi sosial budaya. Yang keenam, 7 perlindungan. Nah, kemudian yang kedelapan fungsi lingkungan. Fungsi-fungsi ini adalah hal yang ideal dikehendaki dari keluarga itu. Bila baik akan terbentuk suatu RT yang baik. Dari RT yang baik akan terbentuk RW yang baik. Dari RW yang baik akan terbentuk desa yang baik. Dari desa-desa yang baik akan terbentuk kecamatan yang baik. Sehingga apa? Sehingga poin terkecil yang perlu kita beri penyuluhan itu adalah keluar. Sebab dari keluarga itu akan menjadi masyarakat, akan menjadi desa, akan menjadi kecamatan, bahkan menjadi kabupaten dari berbagai individu yang ada dalam keluarga. Bismillah nih. Kalau kemarin di balik desa Kepoh sudah saya sampaikan, saya ulas sedikit supaya jenengan tidak salah terima ya, tidak salah tangkap. Keluarga sebagai fungsi agama ya. Di Kepoh, dari desa Kepoh itu yang saya uraikan. Nah, agama itu adalah hal keyakinan. Bapak Ibu ya, keyakinan. Sesuatu itu akan tercapai bahagia kalau memang di dalam hatinya itu ada agama yang tertanam kuat. Sebab di dalam agama itu ada batas-batas yang di luar nalar manusia yang memberi ketenangan. Contoh, begitu habis kena musibah kematian, misalkan ibunya mati padahal belum bisa memberi yang terbaik untuk ibu, belum berbakti, belum masih habis bertengkar dengan ibu, belum sampai bertobat dan mengabdi pada ibu, tapi ibunya sudah meninggal. Maka agama memberi jalan keluar, juga memberi batas. Kamu jangan bersedih terus, mati hidup, jodoh, rezeki sudah ditentukan. Ini kan yang ditanamkan di dalam otak kita, ya kan? Oleh agama. Sehingga apa? Sehingga kita iso mutus mati pun jenenge wis tak. Terus sampai sedih terus. Maka ada perintah bersabarlah, karena bersabar itu lebih baik. Pasok run gitu. Nah, inti bahagia itu memang di agama. Makanya dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 itu poin agama itu ditaruh paling atas. Keluarga berencana ingin mencapai bahagia harus berdampingan dengan agama. Contoh, ketika kita ngeluh sendiri, singkai penak menang isu aku selesai terus budal ning balik desa ngadepi laptop oleh bengkok oleh bayaran. Sing kene jam itu wis diubraki ngombe wedang sebagai buruh tani kur oleh cukup dinggo
belanja sesuk, mengeluh. Kalau tidak menerima, maka akan menjadi jengkel, menjadi tidak kepada Allah ya, gak rela Gusti Allah. Tapi oleh Allah tadi diberi batas bahwa rezeki, jodoh, mati itu sudah ada di tangan Allah. Jadi muncul keyakinan dan bahagia enggak? Kalau kita turuti hati kita tanpa kader dari agama itu, ya sulit bahagia gitu. Jadi bahagia itu kalau kita mau menyandingkan usaha kita, ikhtiar kita dengan apa yang disampaikan oleh agama. Saya begitu. Sehingga di pos itu saya sampaikan. Dan di dalam agama itu ada pengagungan, gitu. Sama. Ketika sebelum Nabi Muhammad, masa-masa Nabi Ibrahim yang diagungkan apa? Di Ka'bah, ya kan? Nabi Ibrahim, sehingga Yahudi